wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Buliani, NIM 220404501059. Program Studi Bimbingan dan Konseling jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Teori Kepribadian. Baik, adapun materi yang pertama yaitu Teori Kepribadian Ledwidge-Klages. Adapun biografi Ledwidge-Klages. Ledwidge-Klages adalah seorang filsuf, psikolog, dan ahli teori Jerman di bidang analisis tulisan tangan. Kehidupan pribadi Klages lahir di Hannover, Jerman. Di Munchen, dia belajar fisika, filsafat, dan kimia. Namun, pada tahun 1894, setelah menyelesaikan gelar doktor dalam bidang kimia, dia bertemu dengan pematung Hans Busch dan kemudian berpindah haluan bersamanya juga Georg Meyer dan akhirnya mendirikan German Graphology Association. Kembali ke Munchen, Klages menulis sebuah buku yang memuji puisi Georg pada tahun 1902. Sebagai anggota kelompok Schuller dan penulis Ledwidge der Led, dia membandingkan dunia modern yang merosot dengan zaman kuno Jerman yang mistis dan miris, dengan peran heroik bagi seniman dalam menempa masa depan yang baru. Georg menjauhkan diri dari filosofi mistik Klages atau yang dimiliki oleh Schuller dan melanjutkan sebentar untuk menerbitkan puisi Klages pada tahun 1815. Adapun kelahiran Klages yaitu 10 Desember 1872 di Hannover, Jerman. Meninggal pada 29 Juli 1956 di Kilbreth, Swiss. Adapun bukunya diantaranya seperti Of Cosmogonic Eros, Der Geist al Widersacher der Seele, dan lain-lainnya. Adapun penghargaannya seperti Goethe Medali für Kunst und Wissenschaft pada 1932. Adapun konsep dasar teori Ledwidge-Klages. Ledwidge-Klages adalah seorang filsuf dan psikolog Jerman yang terkenal atas kontribusinya dalam bidang teori kepribadian. Menurut Klages, ada 3 aspek kepribadian, yaitu yang pertama materi, struktur, dan kualitas. Adapun materi, aspek kepribadian ini mengacu pada substansi atau isi seseorang, termasuk kemampuan, bakat, dan keterampilannya. Adapun struktur, aspek kepribadian ini terdiri dari 3 unsur: temperamen, perasaan, dan ekspresi. Temperamen mengacu pada sifat atau watak emosional seseorang. Perasaan mengacu pada keadaan emosional atau suasana hati seseorang, dan ekspresi mengacu pada kemampuan seseorang untuk mengomunikasikan pikiran dan perasaannya kepada orang lain. Dan adapun kualitas, aspek kepribadian ini mengacu pada karakter atau sifat seseorang, termasuk nilai-nilai, keyakinan, dan sikapnya. Teori kepribadian Klages menekankan pentingnya perbedaan individu dan kompleksitas kepribadian. Ia percaya bahwa kepribadian merupakan sistem dinamis yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk genetika, lingkungan, dan pengalaman pribadi.
Pendekatan Klages terhadap teori kepribadian didasarkan pada gagasan bahwa setiap orang adalah unik dan tidak dapat diklarifikasikan ke dalam tipe atau kategori tertentu. Ia percaya bahwa kepribadian adalah sistem yang kompleks dan dinamis yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk genetika, lingkungan, dan pengalaman pribadi. Adapun struktur kepribadian Ledwidge-Klages. Teori kepribadian Ledwidge-Klages didasarkan pada gagasan bahwa setiap orang adalah unik dan tidak dapat diklarifikasikan ke dalam tipe atau kategori tertentu. Menurut Klages ada 3 aspek kepribadian, yaitu material, struktur, dan kualitas. Struktur kepribadian itu terdiri dari 3 unsur, yaitu temperamen, perasaan, dan ekspresi. Adapun temperamen ini mengacu pada sifat atau watak emosional seseorang. Klages percaya bahwa temperamen adalah aspek fundamental dari kepribadian yang hadir sejak lahir. Adapun perasaan ini mengacu pada keadaan emosi atau suasana hati seseorang. Klages percaya bahwa perasaan merupakan aspek penting dari kepribadian yang dapat diekspresikan melalui berbagai bentuk perilaku, termasuk tulisan tangan. Adapun ekspresi ini mengacu pada kemampuan seseorang untuk mengkomunikasikan pikiran dan perasaannya kepada orang lain. Klages percaya bahwa ekspresi merupakan aspek penting dari kepribadian yang dapat diungkapkan melalui berbagai bentuk seni, termasuk tulisan tangan. Teori kepribadian Klages unik karena menekankan pentingnya perbedaan individu dan kompleksitas kepribadian. Ia percaya bahwa kepribadian merupakan sistem dinamis yang dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti genetika, lingkungan, dan pengalaman pribadi. Adapun pribadi sehat dan tidak sehat teori Ledwidge-Klages. Ledwidge-Klages tidak secara spesifik mengkategorikan kepribadian sehat dan tidak sehat dalam teori kepribadiannya. Namun, teorinya menekankan pentingnya perbedaan individu dan kompleksitas kepribadian. Klages percaya bahwa kepribadian adalah sistem dinamis yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk genetika, lingkungan, dan pengalaman pribadi. Oleh karena itu, penting untuk dicatat bahwa teori kepribadian Klages tidak memberikan perbedaan yang jelas antara kepribadian yang sehat dan tidak sehat. Namun, teorinya dapat ditafsirkan dengan menyatakan bahwa kepribadian yang sehat adalah kepribadian yang seimbang dan mampu mengekspresikan emosi dan pikiran secara efektif. Sedangkan kepribadian yang tidak sehat adalah kepribadian yang tidak seimbang atau tidak mampu mengekspresikan emosi dan pikiran secara efektif. Penting untuk dicatat bahwa penafsiran ini tidak dinyatakan secara eksplisit dalam teori Klages dan bergantung pada penafsiran individu itu sendiri. Nah, itulah tadi pemaparan materi pertama dengan materi teori kepribadian Ledwidge-Klages. Sekarang materi yang kedua yaitu teori Sigmund Freud dengan psikoanalisis. Adapun biografi Sigmund Freud. Sigmund Freud adalah seorang Austria keturunan Yahudi dan pendiri aliran psikoanalisis dalam bidang ilmu psikologi. Menurut Freud, kehidupan jiwa memiliki 3 tingkatan kesadaran, yaitu sadar, prasadar, dan tidak sadar.
Konsep dari teori Freud yang paling terkenal adalah tentang adanya alam bawah sadar yang mengendalikan sebagian besar perilaku. Selain itu, dia juga memberikan pernyataan bahwa perilaku manusia didasari pada hasrat seksualitas atau eros yang pada awalnya dirasakan oleh manusia semenjak kecil dari ibunya. Adapun kelahiran Sigmund Freud yaitu pada 6 Mei 1856 di Pribor, Ceko. Meninggal pada 23 September 1939 di Hampstead, London, Britania Raya. Adapun anaknya yang pertama Anna Freud, yang kedua Ernst Ludwig Freud, Sophia Freud, Jean Martin Freud, Oliver Freud, dan Mathilde Freud. Adapun pasangannya atau istrinya yang bernama Martia Bernays. Sigmund Freud lahir di Pribor, Ceko pada tanggal 6 Mei 1856. Keluarganya merupakan keturunan Yahudi. Ayahnya bernama Jakub Freud, sedangkan ibunya bernama Amalia Natasha. Ibunya menikah dengan ayahnya ketika ibunya berusia 19 tahun. Ayahnya memiliki 2 istri. Ia merupakan anak pertama dari ayahnya dengan ibu dari istri kedua. Ayah Freud bekerja sebagai seorang pedagang. Ibunya dinikahi ketika anak dari istri pertamanya telah berusia dewasa. Freud memiliki 2 kakak tiri laki-laki dan istri pertama ayahnya. Usia kakak tiri Freud hampir sama dengan usia ibunya. Ketika masih kecil, Freud bermain dengan keponakannya yang merupakan anak dari kakak tirinya yang tertua. Karena kondisi ekonomi yang memburuk, keluarganya pindah ke Wina ketika Freud masih berusia 4 tahun. Sigmund Freud menempuh pendidikan di sebuah tempat yang setingkat dengan sekolah menengah atas. Tempat ini disebut gimnes. Di tempat ini, ia memperoleh pelajaran klasik mengenai kebudayaan Yunani dan kebudayaan Romawi kuno. Ia juga menerima pelajaran mengenai humanisme. Selama menempuh pendidikan, Freud mempelajari beberapa bahasa, yaitu bahasa Latin, bahasa Prancis, dan bahasa Inggris. Bahasa Prancis dan bahasa Inggris dikuasainya dengan baik. Sementara di rumah, ia menerima pendidikan agama dengan mempelajari bahasa Ibrani, bahasa Italia, dan bahasa Spanyol. Adapun konsep dasar teori Sigmund Freud. Sigmund Freud adalah seorang ilmuwan psikologi yang terkenal karena teori psikoanalisisnya. Teori kepribadian menurut Freud menjelaskan bagaimana kepribadian seseorang bisa terbentuk dari pertentangan 3 komponen, yaitu id, ego, dan superego. Berikut adalah konsep dasar dari teori psikoanalisis Sigmund Freud. Yang pertama, struktur kepribadian. Freud memberikan ulasan tentang struktur psikologi yang bertugas untuk menyalurkan dorongan atau energi psikis yang ada. Dan terdapat 3 struktur utama, yaitu id, ego, dan superego. Id merupakan sumber dorongan dan motif yang telah ada sejak kelahiran dan tidak disadari, yang bertindak atas prinsip kesenangan atau pleasure prinsip, dan harus sesegera mungkin dipuaskan. Ego merupakan mekanisme untuk beradaptasi terhadap realitas serta bertindak sebagai mediator. Superego merupakan kerangka moral atau etika yang mengatur bagaimana ego beroperasi. Adapun prinsip yang kedua yaitu tingkat kehidupan mental. Menurut Freud,
hanya sebagian kecil saja dari kehidupan mental atau pikiran, persepsi, perasaan, dan ingatan yang masuk ke kesadaran atau consciousness. Ada 3 tingkat kehidupan mental, yaitu sadar, prasadar, dan tidak sadar. Tingkat kehidupan mental sadar, tingkat kesadaran yang berisi semua hal yang kita cermati pada saat tertentu. Tingkat kehidupan mental prasadar, tingkat kesadaran yang berisi semua hal yang dapat kita cermati dengan mudah jika kita memperhatikannya. Tingkat kehidupan mental tidak sadar, tingkat kesadaran yang berisi semua hal yang tidak dapat kita cermati dengan mudah. Adapun konsep yang ketiga yaitu mimpi. Menurut Freud, mimpi merupakan hasil psikis yang tergambar ketika kita tidur. Dari hal yang diceritakan pasien lewat mimpinya, Freud mendapat kepuasan karena ia dapat mengungkap kepribadian seseorang dan menjadikan analisa ini sebagai metode penyembuhan. Adapun konsep yang keempat yaitu penalaran deduktif. Freud lebih mengandalkan penalaran deduktif dibandingkan metode riset yang ketat. Ia juga lebih memilih melakukan observasi secara subjektif dengan jumlah sampel yang relatif kecil. Freud menggunakan pendekatan studi kasus secara eksklusif dan merumuskan secara khas hipotesis-hipotesis terhadap fakta kasus yang ditemukannya. Konsep yang kelima yaitu psikoanalisis. Psikoanalisis adalah metode terapi yang diperkenalkan oleh Sigmund Freud yang bertujuan agar pasien mempunyai pengertian yang mendalam mengenai konflik-konflik yang tidak disadarinya, yang bersumber dari masa kecil yang dipengaruhi perilaku dan emosinya saat ini. Dengan metode psikoanalisis, Freud bermaksud mengembalikan struktur kepribadian pasien dengan cara memunculkan kesadaran yang tidak ia sadari sebelumnya. Adapun struktur kepribadian teori Sigmund Freud. Menurut teori psikoanalisis Sigmund Freud, kepribadian manusia terdiri dari 3 unsur atau sistem, yaitu id, ego, dan superego. Berikut adalah penjelasan singkat mengenai ketiga unsur tersebut. Id, komponen kepribadiannya hadir sejak lahir dan merupakan aspek kehidupan sepenuhnya, sadar dan termasuk dari perilaku naluriah dan primitif. Id didorong oleh prinsip kesenangan untuk kepuasan segera dari semua keinginan dan kebutuhan. Ego, komponen kepribadian yang bertanggung jawab untuk menangani dengan realita. Ego berkembang dari id dan memastikan bahwa dorongan dari id dapat dinyatakan dalam cara yang dapat diterima di dunia nyata. Ego juga bekerja berdasarkan prinsip realitas yang berusaha untuk memuaskan keinginan id dengan cara yang realistis dengan sosial yang sesuai. Superego, komponen kepribadian yang merupakan kerangka moral atau etika yang mengatur bagaimana ego beroperasi. Superego berkembang dari pengalaman masa kecil dan norma-norma sosial yang diterima. Adapun pribadi sehat dan tidak sehat teori Sigmund Freud. Menurut teori psikoanalisis Sigmund Freud, pribadi yang sehat adalah pribadi yang mampu menyeimbangkan 3 unsur kepribadian, yaitu id, ego, dan superego. Pribadi yang sehat mampu mengendalikan dorongan-dorongan dari id dengan cara yang realitas dan sesuai dengan norma-norma yang berlaku. Selain itu, pribadi yang sehat juga mampu mengatasi konflik antara 3 unsur kepribadian tersebut dengan cara yang sehat dan tidak merugikan diri sendiri atau orang lain.
Sementara itu, pribadi yang tidak sehat adalah pribadi yang tidak mampu menyeimbangkan tiga unsur kepribadian tersebut. Pribadi yang tidak sehat cenderung terlalu didominasi oleh id atau superego, sehingga tidak mampu mengendalikan dorongan-dorongan dari id dengan cara yang sesuai dengan norma sosial yang berlaku. Pribadi yang tidak sehat juga cenderung mengalami konflik antara tiga unsur kepribadian tersebut yang tidak dapat diatasi dengan cara yang sehat, sehingga dapat mengalami gangguan mental. Dalam teori psikoanalisis, terdapat beberapa gangguan mental yang disebabkan oleh ketidakseimbangan tiga unsur kepribadian tersebut, seperti neurosis, psikosis, dan gangguan kepribadian. Neurosis terjadi ketika ego tidak mampu menyeimbangkan antara id dan superego, sedangkan psikosis terjadi ketika ego tidak mampu menangani realita dengan baik. Gangguan kepribadian terjadi ketika tiga unsur kepribadian tidak terintegrasi dengan baik. Nah, itulah tadi pemaparan materi dari dua materi terkait teori kepribadian. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.